Halo adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Jadi kali ini kita akan belajar lagi mengenai matematika, khususnya pada materi eksponen. Nah, kalau pada video sebelumnya kita udah belajar mengenai apa itu eksponen dan apa aja sifat-sifatnya, maka kali ini kita akan masuk lebih jauh lagi mengenai eksponen, yaitu tentang fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang fungsi eksponensial ini, maka terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa sih definisi fungsi eksponensial gitu kan. Nah, jadi fungsi eksponensial itu merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx sama dengan k kali a pangkat x, dimana dengan syarat si a-nya harus bernilai positif dan si a-nya tidak boleh bernilai 1. Nah, jadi intinya dari si fungsi eksponensial ini adalah dia itu suatu fungsi yang dimana si variabel x-nya itu kedudukannya berada di pangkat, di eksponen, namanya udah eksponen ya kan, maka kedudukan si x-nya itu, si variabel x itu ada di pangkatnya. Dari definisi yang Miss jelaskan ini, kita bisa tarik lagi bentuk umumnya, dimana bentuk umum dari si fungsi eksponensial itu adalah fx sama dengan k kali a pangkat x, dimana si k-nya ini adalah konstanta, si a-nya adalah basis atau bilangan pokoknya, si x-nya adalah eksponennya atau si pangkatnya, ya kan? Nah, jadi di sini adik-adik harus tahu dan harus paham untuk membedakan suatu fungsi itu fungsi eksponensial atau enggak, gitu kan? Nah, sebagai contohnya biar gampang, contoh dari si fungsi eksponensial ini yang pertama adalah fx sama dengan 3 pangkat x. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Coba kita lihat. Di sini ada si variabel x, di mana kedudukannya di dalam fungsi ini adalah sebagai pangkat. Itulah yang dinamakan dengan fungsi eksponensial. Si variabelnya ada di pangkat, gitu kan? Oke, contoh nomor 2 lagi. Fx sama dengan 4 kali 2 pangkat x tambah 3. Ini juga bisa, ya kan? Karena sesuai sama bentuk umumnya. Oke? Kemudian yang atas kita otak-atik lagi, fx sama dengan 3 pangkat x ditambahkan 3 misalnya konstanta. Bisa aja gitu kan. Ini merupakan fungsi eksponensial juga. Kemudian kalau misalnya kita buat si konstantanya pecahan gitu kan, kali 2 pangkat x bisa nggak? Bisa. Jadi si konstantanya ini nggak harus bilangan bulat. Atau lagi contoh kita buat si basisnya yang pecahan. Bisa nggak? Bisa. Oke? Yang penting si basisnya ini, si a-nya ini adalah harus bernilai positif dan tidak boleh sama dengan 1. Itu syaratnya. Jadi kalau misalnya setengah, memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat dong, ya kan? Dia positif, dia juga bukan 1, sehingga bisa gitu. Jadi pada intinya ketika kita belajar eksponensial ini, pangkatnya itu berupa variabel x. Jadi supaya lebih paham lagi, sekarang kita masuk ke grafik fungsi eksponensialnya. Oke? Jadi kalau misalnya fungsi eksponensial itu kita buat dalam bentuk grafik, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dia bisa seperti ini gambarnya, nampak ya. Yang kedua, bisa dia seperti ini gambarnya. Oke, jadi kalau misalnya si fungsi eksponensial ini kita buat dalam bentuk grafik, ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, dia bisa jadi menjadi fungsi monoton naik, yang kedua bisa jadi dia fungsi monoton turun. Nah, jadi fungsi monoton naik itu gambarnya nanti seperti ini. Semakin dia ke kanan, nilai x-nya semakin tinggi. Atau dengan kata lain, semakin dia ke kanan, gambarnya semakin ke atas. Sehingga kita sebut dia dengan fungsi monoton naik. Nah, fungsi monoton naik ini terjadi ketika, ada catatannya, ketika si a-nya lebih dari 1. Oke? Jadi fungsi monoton itu terjadi ketika si nilai a-nya, nilai basisnya ini lebih dari 1. Kemudian yang kedua, fungsi monoton turun. Fungsi monoton turun itu gambarnya seperti ini.
Kalau kita lihat gambarnya, semakin dia ke kanan, nilai X-nya itu semakin kecil. Atau dengan kata lain, semakin dia ke kanan, gambarnya semakin ke bawah, ya kan? Nah, fungsi monoton turun ini juga ada syaratnya supaya dia terjadi. Apa itu? Syaratnya adalah si A-nya harus kurang dari 1, tetapi harus lebih dari 0. Jadi ada di sela-sela orang ini gitu kan. Jadi misalnya setengah, 1/4 gitu. Terjadilah dia fungsi monoton turun. Nah, kalau misalnya fungsi monoton naik, apa contohnya? Contohnya yang ini. Fx sama dengan 3 pangkat X. Kita lihat. A-nya kan 3. Lebih dari 1 enggak? Iya, miss lebih. Ya, berarti dia adalah fungsi monoton naik. Kemudian contoh yang kedua. 4 kali 2 pangkat X tambah 3. Fokus ke A-nya aja. A-nya 2. Oh, lebih dari 1. Berarti dia monoton naik. Kemudian yang ketiga. A-nya 3 juga. 3 pangkat X kan? Berarti dia monoton naik. Kemudian yang keempat. Kita fokus ke A-nya, ya kan? A-nya 2. Berarti monoton naik juga. Yang kelima, kita lihat. A-nya setengah. Gitu kan? Berarti dia masuk ke yang monoton turun, sehingga nanti gambar grafiknya yang nomor 5 ini akan seperti ini, turun dia ke bawah. Oke? Nah, itu dia untuk grafiknya. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh soalnya gitu kan, karena di matematika itu kalau nggak masuk ke contoh nggak afdol rasanya. Oke, kita masuk ke contoh nomor 1, biar Miss tulis dulu soalnya ya. Oke, jadi soalnya titik-titik berikut yang tidak dilalui oleh fungsi Y sama dengan 2 pangkat X kurang 3 adalah, oke, sekarang kita fokus ke fungsinya. Ini masuk ke fungsi eksponensial. Karena apa? Karena dia variabel X-nya itu posisinya sebagai pangkat, ya kan? Sehingga ini kita sebut dengan fungsi eksponensial. Nah, sekarang kita disuruh mencari mana titik yang tidak dilalui si fungsi ini. Sebenarnya ini gampang aja, tinggal kita substitusikan aja sih nilai-nilai X-nya. Jadi kalau dia dilalui oleh si fungsi ini, maka ketika kita masukkan nilai si X-nya, maka nilai Y-nya adalah yang di samping ini. Jadi kalau misalnya nilai Y-nya bukan yang di sampingnya ini, berarti dia tidak dilalui si fungsi ini. Karena kan titik ini adalah X, Y, ya kan? Si 0-nya ini posisinya sebagai si X, min 2 ini posisinya si Y, gitu kan? Sehingga tinggal kita substitusikan aja. Yang A, kita langsung substitusikan. Untuk X-nya kan sama dengan 0, ya kan? Sehingga kita tarik ke sini, Y sama dengan 2 pangkat 0 kurang 3. Berapa? 1 kurang 3 sama dengan min 2. Oh, berarti titiknya adalah 0, inilah Y-nya, min 2. Coba cek. Oh, pas. Berarti ini pas, ya kan? Kemudian kita masuk ke B-nya. Ketika si X-nya sama dengan 1, ya kan? Maka Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 kurang 3. 2 kurang 3 berapa? Min 1. Dapat titiknya 0, min 1. 1, min 1. 1, min 1. Pas enggak? Oh, ini pas, Miss. Berarti bukan itu, karena kita disuruh mencari yang tidak dilalui, ya kan? Kemudian yang C. Ketika si X-nya sama dengan 2, maka Y-nya adalah 2 pangkat 2 kurang 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. Sehingga titiknya harusnya 2,1. Coba kita lihat. Oh, ini 2,0. Berarti jawabannya adalah C. Karena kalau misalnya si X-nya 2, maka supaya dia dilalui si fungsi Y sama dengan 2 pangkat X kurang 3, maka si Y-nya harus bernilai 1. Tapi ini nilainya 0, maka dia tidak dilalui si fungsi yang itu. D. Ketika si X-nya 3, maka Y-nya adalah 2 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 8 kurang 3. Berapa? 5. Sehingga titiknya adalah 3,5. Pas ya? Ini pas. Kemudian yang terakhir, E. Ketika si X-nya sama dengan 4, maka Y-nya adalah 2 pangkat 4 kurang 3. 2 pangkat 4, 16. Kurang 3, 13. Sehingga titiknya adalah 4,13. Pas ya? Sehingga kita dapat jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 2.
Oke, pertanyaannya adalah titik potong fungsi Y sama dengan 2 pangkat X tambah 2 ditambah 3 dengan sumbu Y adalah kita disuruh mencari titik potong si fungsi ini dengan sumbu Y, ya kan? Nah, jadi perlu kita ingat adik-adik bahwa suatu fungsi itu, fungsi apapun itu, dia akan memotong sumbu Y ketika si X-nya sama dengan 0, oke? Sehingga kita langsung substitusikan aja nilai 0-nya untuk melihat di mana dia berpotongan gitu kan. Sehingga kita masukkan Y sama dengan berarti 2 pangkat 0 tambah 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Sehingga titik potongnya adalah di 0,7. Gampang kan? Gampang. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, ke soal nomor 3. Oke, kita perhatikan soal nomor 3. Katanya persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah, ini dia gambarnya, kita disuruh mencari mana di antara yang 4 ini yang merupakan persamaan grafik itu gitu kan. Ini juga sebenarnya gampang, kita tinggal substitusikan aja satu persatu. Kita ambil sebuah titik untuk kita substitusikan ke sini. Biar lebih gampang berarti kita ambil titiknya yang ini aja lah ya kan. Ini kan berarti X-nya 0, Y-nya min 1 ya kan. Berarti 0, min 1. Sehingga kita substitusikan yang ini misalnya. Berarti kalau X-nya 0, maka haruslah si Y sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti titiknya 0,1. Kita lihat sementara titiknya adalah 0, min 1. Berarti ini salah, ya kan? Kemudian, yang ini, ketika X-nya 0, maka haruslah Y-nya adalah min 2 pangkat 0. Berarti min 1. Berarti diperolehlah titiknya, yaitu 0, min 1. Betul? Betul, ya kan? Sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita cek lagi ya biar kita makin paham. Latihan aja gitu kan. Ketika si X-nya sama dengan 0, maka si Y-nya ini haruslah min 2 pangkat min 0 sama dengan 1. Berarti titiknya adalah 0,1. Salah ya kan? Yang terakhir, ketika si X-nya sama dengan 0, maka ini haruslah Y sama dengan min 2 pangkat 0 sama dengan 1, sehingga titiknya 0,1. Salah. Sehingga jawabannya adalah bagian B. Gampang kan? Nah, jadi itu beberapa contoh soal dasar yang menjadi pengantar kita mengenai fungsi eksponensial. Nah, jadi adik-adik, dalam materi fungsi eksponensial ini ada 2 aplikasi yang biasa memakai si fungsi eksponensial ini, yaitu yang pertama mengenai pertumbuhan, yang kedua mengenai peluruhan. Biasanya si pertumbuhan dan peluruhan ini menggunakan konsep dari si fungsi eksponensial. Nah, bagaimana konsepnya itu? Apa itu peluruhan? Apa itu pertumbuhan? Maka sekarang kita masuk ke situ. Oke? Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, yaitu pertumbuhan eksponensial gitu kan. Yang jadi pertanyaannya sekarang, apa itu pertumbuhan eksponensial, Miss? Gitu kan. Pertumbuhan, namanya aja udah pertumbuhan, berarti ada yang tambah gitu kan. Sehingga pertumbuhan itu adalah pertambahan atau kenaikan dari suatu besaran terhadap besaran yang sebelumnya. Nah, untuk lebih gampangnya grafiknya itu seperti ini. Udah kita bahas tadi ya. Grafik dari pertumbuhan itu dia akan berbentuk fungsi monoton naik. Namanya aja udah pertambahan gitu kan. Berarti dia nanti fungsinya adalah monoton naik. Sehingga gambarnya itu nanti kira-kiranya seperti ini. Nah, kayak yang tadi kan. Nah,
apa-apa aja sih yang menggunakan konsep pertumbuhan ini gitu kan. Nah, biasanya pertumbuhan ini tuh contohnya itu adalah pertumbuhan penduduk, ya kan? Contoh lainnya juga pertumbuhan bakteri, ya kan? Dimana suatu bakteri itu ketika waktunya semakin bertambah, maka pertumbuhannya juga akan terus berjalan sehingga bakterinya akan semakin banyak gitu kan. Begitupun dengan penduduk. Nah, inilah contoh yang menggunakan konsep dari pertumbuhan eksponensial. Nah, biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh, oke? Kita langsung masuk ke contoh aja. Miss tulis dulu soalnya. Nah, sekarang kita baca dulu soalnya, di mana katanya penduduk suatu kota adalah 50.000 jiwa. Nah, diasumsikan pertumbuhan penduduknya ditentukan oleh rumus P sama dengan 50.000 kali 1,2 pangkat 0,1 T, di mana si P-nya ini adalah jumlah penduduk setelah T tahun. Nah, kita disuruh menaksir jumlah penduduk kota tersebut kira-kira berapa setelah 25 tahun ke depan gitu kan. Nah, sebenarnya ini sangat simpel adik-adik. Jadi, kita perhatikan soalnya, di sini kita disuruh menghitung jumlah penduduk setelah 25 tahun gitu kan. Nah, tinggal kita ubah aja si T-nya ini jadi 25 tahun. Karena kan tadi dikatakan bahwa si P adalah jumlah penduduk setelah T tahun. Sementara kita disuruh mencari setelah 25 tahun. Berarti T-nya adalah 25. Sehingga tinggal kita ganti yang T di sini menjadi 25. Ya kan? Ayo coba kita selesaikan. Fungsinya tadi adalah P sama dengan 50.000 kali 1,2 pangkat 0,1 T. Nah, si T ini kita ubah jadi 25 ya kan? 50.000 kali 1,2 pangkat 0,1 kali 25. Nah, kemudian kita kerjakan lagi 50.000 kali 1,2, 0,1 kali 2,5. Itu adalah 2,5. Nah, yang ini bisa kita kerjakan menggunakan kalkulator, sehingga setelah dikalkulatorkan dapatlah kita hasilnya bahwa 1,2 pangkat 2,5 itu adalah 1,5774. Sebenarnya ini masih panjang koma-komanya, tapi kita ambil 4 desimal aja. Nah, sehingga ketika kita kalikan 1,5774 dikalikan 50.000, maka dapatlah hasilnya adalah 78.870. Sehingga diperkirakan untuk 25 tahun ke depan jumlah penduduk di kota itu sekitar 78.870. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Miss tulis dulu soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya, di mana katanya untuk mengamati pertumbuhan bakteri terhadap inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Nah, pada inang tersebut ternyata terdapat 30 bakteri, dan bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit. Yang pertama, pertanyaannya adalah modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase itu. Yang bagian kedua, pada jam kelima, berapa banyak bakteri yang tumbuh? Oke, ini juga termasuk ke soal pertumbuhan. Karena apa? Karena bakterinya semakin bertambahnya waktu, semakin banyak gitu kan, semakin meningkat. Sehingga dia termasuk ke dalam pertumbuhan. Oke, sekarang kita jawab. Yang bagian A dulu. Nah, kita misalkanlah si X ini adalah fase pertumbuhan bakteri itu setiap 30 menit, gitu kan? Oke.
Seperti yang tadi Miss bilang, kita misalkanlah si X ini adalah fase pertumbuhan si bakteri itu setiap 30 menit. Jadi satu fase berarti 30 menit. Fase kedua 30 menit lagi. Fase ketiga 30 menit lagi gitu kan. Sehingga ketika kita buat ke dalam tabel supaya kita lebih mudah, kita buatlah di baris pertama itu fasenya. Di baris kedua itu banyaknya bakteri. Kita mulai dari 0. Karena apa? Karena kan di awal tadi bakterinya udah ada berapa? 30. Berarti dia masih fase 0 ya kan, masih fase awal gitu. Nah di fase pertama berarti di 30 menit pertama dia membelah menjadi dua. Setiap satu bakteri itu membelah jadi dua, sehingga kalau ada 30 bakteri maka dia akan menjadi dikali dua, sehingga pada fase pertama banyak bakterinya sudah sebanyak 60. Kemudian fase kedua berarti 60 menit pertama gitu kan. Siang 60 ini membelah menjadi dua lagi, sehingga dikali 2 berarti 120. Di fase ketiga berarti ini sudah menit ke 1 jam 30 ya kan. Yang 120 ini membelah menjadi dua lagi, sehingga dia sudah 240. Fase keempat dikali 2 lagi 480. Fase kelima 960, begitu seterusnya setiap fase gitu kan. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk si X-nya tadi kan fasenya ya kan, X-nya sama dengan 0, maka si banyak bakterinya itu adalah 30 ya kan. Untuk fase 0 dia 30. Nah, kita otak-atik kalau si 30 ini, kalau misalnya kita buat dia adalah 2 pangkat 0 kali 30 sama ya. 2 pangkat 0 kan 1 kali 30 nilainya sama. Kemudian untuk X nya sama dengan 1, berarti dia di fase 1. Banyaknya bakteri itu udah 60. Si 60 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 1 kali 30 ya kan. 2 pangkat 1 2 kali 30 60. Kemudian untuk X-nya sama dengan 2. Si banyaknya bakterinya ini 120. 120 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 30 ya kan. 2 pangkat 2 4 kali 30 120. Kemudian untuk X3 banyaknya bakterinya berapa? 240. 240 ini kalau kita ubah berarti dia 2 pangkat 3 kali 30, 8 kali 30 ya kan. Kita buat lagi misalnya satu lagi, si X-nya 4. Banyaknya bakteri berarti ini 480 ini kita ubah lagi ke dalam bentuk eksponen, dia adalah 2 pangkat 4 kali 30. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa fungsi eksponensialnya adalah fx sama dengan 30 kali 2 pangkat x ya kan. Lihat ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sampai seterusnya, berarti dia adalah 2 pangkat x. Oke? Sehingga inilah jawaban untuk bagian A, karena kita cuma disuruh untuk memodelkan fungsi pertumbuhannya ya kan. Kemudian kita masuk ke B. Pertanyaannya pada jam kelima berapa banyak bakteri yang tumbuh ya kan. Nah sekarang jam kelima ini masuk ke fase berapa? Tadi satu fase itu 30 menit. Berarti kalau 5 jam dikali 2 berarti 10. Sehingga jam kelima itu masuk ke fase ke-10. Sehingga tinggal kita masukkan aja ke sini gitu kan. Sehingga F10 itu adalah 30 dikali 2 pangkat 10 sama dengan 30 kali 1024. Berapa ini? 30.720 bakteri. Sehingga banyaknya bakteri pada jam kelima adalah 30.720 bakteri. Oke, itu dia untuk aplikasi pertumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu
peluruhan. Oke, Miss tulis dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke peluruhan, di mana peluruhan ini merupakan kebalikan dari pertumbuhan. Kalau tadi di pertumbuhan itu artinya pertambahan ataupun kenaikan suatu besaran terhadap besaran sebelumnya, maka peluruhan ini adalah pengurangan atau penurunan dari suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Oke? Nah, jadi kalau kita gambarkan dia ke dalam bentuk grafik, grafiknya itu seperti ini. Nah, jadi kurang lebihnya gambar grafik dari si peluruhan ini adalah seperti ini. Ketika dia makin ke kanan, maka gambarnya semakin ke bawah. Itu tadi yang udah kita bahas. Kalau dia seperti ini, itu namanya adalah fungsi monoton turun. Sementara yang ini, dia fungsi monoton naik. Sesuai dengan catatan kita yang tadi, kalau ini berarti nilai si A-nya kurang dari 1, tapi lebih dari 0. Kalau yang atas, dia lebih dari 1, ya kan? Nah, sehingga yang jadi pertanyaannya sekarang, yang menggunakan konsep peluruhan ini, contohnya apa-apa aja sih, Miss? Gitu kan? Nah, contoh penggunaannya itu adalah pada peluruhan zat radioaktif, kemudian juga pada penurunan harga barang, dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi sederhananya gini, kalau dia di pertumbuhan, nilainya itu semakin naik. Seperti contohnya tadi kan bakteri. Bakteri semakin waktunya tambah, bakteri itu semakin banyak gitu kan. Kalau di peluruhan, semakin waktunya tambah, nilainya semakin turun. Nah, contohnya ketika kita minum obat gitu kan. Misalnya obat pereda nyeri lah contohnya kan. Nah, semakin lama obat ini, pas kita minum mungkin dosisnya masih full gitu kan, semakin lama dosisnya akan menurun, semakin kecil. Itulah yang namanya peluruhan. Biar lebih gampang kita langsung masuk ke contoh aja. Contoh. Oke. Ini tulis dulu soalnya. Oke. Kita masuk ke yang pertama. Kita baca dulu. Massa Y gram suatu radioaktif yang mengalami penyusutan dalam T tahun ditentukan oleh rumus Y sama dengan 10 kali setengah pangkat T per 25. Nah, yang menjadi pertanyaannya yang pertama, berapa massa Y mula-mulanya gitu kan? Yang kedua, berapa massa Y setelah 100 tahun? Nah, ini tadi yang Miss bilang itu. Dia masuk ke dalam fungsi monoton turun ketika si A-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Ini kan setengah, ya kan? Sehingga ini adalah fungsi monoton turun atau masuk ke peluruhan. Nah, jadi ini gampang aja. Kita masuk ke yang bagian A. Katanya kita disuruh mencari massa Y mula-mula. Kalau dibilang mula-mula berarti T-nya adalah 0 gitu kan? Sehingga tinggal kita ganti aja T-nya yang ini menjadi 0. Maka Y itu adalah 10 kali setengah pangkat 0 per 25. Itu kan sama dengan 10 kali setengah pangkat 0. Sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi Y mula-mulanya adalah 10 gram. Betul. Oke, kita masuk yang soal kedua. Katanya, berapakah massa Y setelah 100 tahun? Nah, ini juga tinggal kita ganti aja T-nya, ya kan? Kalau 100 tahun berarti T-nya sama dengan 100. Y sama dengan 10 kali setengah pangkat 100 per 25, ya kan? Sama dengan Y, di bawah aja ya. Sama dengan 10 kali setengah pangkat 100 per 25, 4. Itu sama dengan 10 kali 1/16. Nah, ketika kita kalikan, ini berarti 10 per 16 itu sama dengan 5 per 8. Nah, 5 per 8 ini sama dengan 0,625 gram. Jadi, massa Y setelah 100 tahun adalah 0,625
gram. Oke, kita masuk ke contoh terakhir. Sebagai contoh penutup, gitu kan? Kita masuk ke contoh nomor 2. Biar Miss tulis dulu soalnya karena ini agak panjang. Oke, kita baca dulu soalnya. Obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien kecelakaan, di mana dosis yang disuntikkan adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dari dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses tersebut akan terus berulang. Yang menjadi pertanyaannya adalah, berapa banyak dosis yang masih tinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat itu? Gitu kan? Yang pertama, kita jawab bagian A dulu. Diketahui kan tadi dosis awalnya adalah 50 mikrogram, ya kan? Jadi yang pertama kita misalkan dulu dosis pada X waktu itu dilambangkan dengan Fx, ya kan? Sehingga untuk F0 itu adalah 50, ya kan? Yang ini dosis awalnya, ya kan? Kemudian untuk F1 katanya adalah setengahnya, ya kan? Berarti setengah dari 50 berapa? 25. Kemudian untuk F2 setengahnya lagi, setengah dari 25 berapa? 12,5. Kemudian F3 setengah dari 12,5 lagi berapa? 6,25. Sehingga dari sini kita peroleh bahwasannya untuk jam pertama dosisnya tinggal 25 mikrogram, untuk jam kedua dosisnya tinggal 12,5 mikrogram, dan untuk jam ketiga dosisnya tinggal 6,25 mikrogram, ya kan? Gak dapat soal bagian A. Jadi kita buat di sini. Jadi dosis pada 1 jam pertama tersisa 25 mikrogram. Pada 2 jam pertama tersisa 12,5 mikrogram. Pada 3 jam pertama dosisnya tersisa 6,25 mikrogram. Sehingga terjawablah soal kita bagian yang A. Sekarang kita masuk ke bagian yang B. Kita disuruh menentukan model matematikanya. Berarti kalau berbicara mengenai model matematikanya, kita membuat dia ke dalam bentuk fungsi eksponensial dong, ya kan? Nah, sehingga kalau kita perhatikan yang bagian A ini, fungsi eksponen yang dapat menyatakan si ini semua apa gitu kan? Fungsi eksponen yang bisa menyatakannya setelah kita perhatikan adalah Fx itu sama dengan 50 kali setengah pangkat X. Betul nggak? Ya kan? Karena apa? Karena ketika dia setengah pangkat 1, maka dia di sini 25. Ketika dia setengah pangkat 2, berarti dia adalah seperempat. Seperempat kali 50 berapa? 12,5. Ketika dia pangkat 3, setengah pangkat 3, berarti dia 1/8. 1/8 dari 50 berapa? 6,25. Sehingga kita peroleh bahwasannya memang fungsi yang dapat menyatakan peluruhan dosis obatnya adalah Fx sama dengan 50 kali setengah pangkat X, dimana si X ini adalah waktu yang dibutuhkan si obat tersebut untuk menyusut atau meluruh. Oke? Jadi adik-adik, materi kita hari ini hanya sampai di sana, dimana hari ini kita sudah membahas mengenai fungsi eksponensial dan aplikasinya pada pertumbuhan dan peluruhan. Itu dulu untuk video kita hari ini. See you besok.